Makin malam makin rame biasanya sih. Malam ini kita mau bahas tentang beberapa pertanyaan buat teman-teman yang biasanya punya cita-cita atau punya keinginan untuk jadi penulis. Soalnya banyak banget di masa pandemi ini gerakan menulis, bukan hanya jadi vlogger, bukan hanya bikin usaha baru, tetapi banyak juga teman-teman yang memang punya pikiran untuk mulai bikin karya, salah satunya bikin buku. Wah, ada Bang Maul. Halo Bang Maul, apa kabarnya? Mohon maaf lahir batin nih, belum bisa ketemu kita, soalnya lagi pas pandemi. Ngopi Bang, ngopi. Kapan nih ngopi bareng lagi? Biar seru Bang. Muncul. Lagi benci sama siapa emang Bang? Wah, asik. Alhamdulillah sehat semua ya Bang ya. Mudah-mudahan di teman-teman di rumah semuanya sehat. Bang Maul sehat selalu. Lagi persiapan buat jemput jodoh ya Bang. Ada Geisa Ragen. Wah, Bro Ridwan. Kirain tadi udah tidur, katanya mau besok aja bahasnya. Oke, coba sekarang tanya lagi nih dalam diri, pertanyaan yang sebenarnya ini harus ada sebelum kita buat karya menulis, karya penulisan. Pengen jadi penulis beneran kan? Emang jadi penulis itu kita nggak bisa langsung lihat gitu ya uangnya berapa, terus penghasilannya berapa. Karya memang tujuan menulis juga adalah untuk berkarya. Contoh, kalau misalnya kita mau nyari uang, ya nulisnya silakan langsung ke penerbit yang memang bisa ngontrak kita. Itu kan udah jelas pasti ya. Tapi kan pertanyaan siapa kita gitu kan? Siapa kita tiba-tiba ada penerbit yang mau akses sama kita. Nah, kan kalau memang mau cari uang dari menulis, ya silahkan untuk ke media cetak atau media online yang memang menyediakan tarif untuk tulisan-tulisan yang masuk ya. Kalau mau berkarya, ya berkarya aja, nanti pun penghasilan akan mengikuti. Namun di awal orang nggak tahu kita, maka dari itu kita harus banyak berkarya. Pengen jadi penulis, yakin. Soalnya jadi penulis itu nggak bisa dibilang gampang, nggak bisa dibilang mudah. Butuh latihan terus, butuh belajar, butuh perjuangan. Karena menulis itu bukan perjuangan tentang kita punya skill di bidang menulis, enggak. Awalnya nggak ada yang punya skill nulis tuh. Yang ada minat mungkin iya, tapi menulis ya kayak kita nulis huruf aja awalnya kan gak bisa, akhirnya bisa. Huruf jadi kata, kata jadi kalimat gitu kan,
akhirnya kalimat-kalimat itu terbentuk juga karena pengalaman kita bergaul, membaca, nonton, mendengar musik, mendengar apapun di sekitar itu juga bisa, dengar cerita itu juga bisa. Jadi perlu banyak hal, ya hal-hal tersebut harus dilakukan dengan komitmen, ya. Kalau kita punya komitmen, tadi kan awalnya itu komitmen, jadi harus kuat. Niatnya apa? Kalau bahasa anak-anak sekarang tuh niatnya apa? Ya, bahasa lebih kekiniannya komitmennya apa? Kalau niatnya udah kuat, komitmennya udah kuat, ya akan berjalan komitmen itu sesuai dengan kuatnya komitmen yang sudah dibangun. Kalau komitmennya kita sebut misalnya angkanya komitmen kita 80%, ya pasti yang akan terjadi adalah 80%. Lain halnya ketika ada orang yang wah pokoknya mungkin sekarang saya atau gua harus ngembangin lagi nih yang tadinya 80% harus jadi 100% karena bla bla bla. Nah itu yang bisa menciptakan itu semua ya dari diri kita sendiri. Ya jawab dengan jujur pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Jadi teman-teman silakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ya mungkin remeh, tetapi ini bisa menjadi fondasi kita terus nulis. Tuh. Oke. Apa saja apa memang gue benar-benar ingin jadi penulis? Nah itu coba jawab dulu deh. Pengen benar-benar nggak sih? Cara mudah untuk tahu nih kita emang pengen jadi penulis atau enggak, tanyanya gini, kalau nulis manfaat apa yang gue dapetin ya? Nah gitu kan, bukan untung ya, boleh untung silakan, tapi biasanya yang manfaat terlebih dahulu teman-teman, untung itu akan mengikuti. Karena kalau kita ngomongin secara langsung finansial ya, bukan gini ya, finansial itu kita akan kejebak nantinya ketika nulis. Misalnya kita nulis ada 10 tulisan, ternyata nggak ada yang support, nggak ada yang kasih kita apresiasi, wah udah buyar itu tulisan kita, nggak akan seperti itu lagi. Ataupun ya kita udah nggak akan konsisten ya dengan komitmen di awal gitu. Yang bisa jujur sama diri sendiri, sebenarnya apa sih yang gue niatin gitu ya, jadi penulis. Kalau emang benar-benar jadi penulis, nah apa alasannya? The big how, bukan the big how, the big why ya. The big why, apa caranya the big why-nya? Itu biasanya juga sering dipakai di acara pelatihan ya. The big why, apa the big why gue nih untuk menulis? Kalau acara public speaking pasti juga sama. The big why gue harus bisa public speaking, apa? The big why gue harus kuliah, apa? The big why gue harus kerja atau gue jadi entrepreneurship, apa big why-nya? Ya, karena big why itu atau kenapa yang besar itu, mengapa yang besar itu akan mempengaruhi besarnya juga semangat kita untuk melakukannya. Oke, kalau kita udah tahu nih hal apa yang jadi alasan kita untuk ngelanjutin, untuk menulis apa nih, kan udah tadi. Lalu apa ketakutan terbesar kita saat menulis apa? Contoh ya tadi, contohnya gue takut nih kalau misalnya banyak waktu yang terbuang sia-sia karena gue nulis dan gak jelas gitu kan. Ya berarti kasihlah porsi dalam satu hari itu kita kasih porsi biar kita nggak ngerasa rugi. Tadinya kalau ngomongnya waktu ya silakan kasih porsi teman-teman, kasih porsi dalam satu hari itu. Misal contoh makanya malam-malam kayak gini ya kan, sambil dengerin mungkin teman-teman musik gitu ya,
sambil cari-cari di Google gitu ya, cari tentang banyak hal, lalu tentang banyak hal yang teman-teman minati gitu ya. Lalu apa? Bikinlah rangkuman, bikin not-not kecil, itu masukkan. Apalagi sekarang enak ya, udah ada laptop, jadi copy paste dulu ya, copy paste. Kalau kita nggak mau ketik gitu ya, nggak mau tulis lama-lamain, akhirnya kita copy paste, boleh poin-poinnya kita pindahin. Jadilah kan draft ya, draft singkat memang. Nah hal itu, lalu teman-teman buat kalimat-kalimat sendiri yang mencakup kata atau kalimat yang tadi teman-teman sudah copy paste. Nah itu cara simpelnya seperti itu. Kalau masalahnya waktu gitu ya, itu kan mempermudah ya. Lalu apalagi kalau misalnya takut kalau tulisannya dibaca orang lain. Nah kan namanya penulis pasti tulisannya pasti baca dong gitu kan. Malah harusnya aneh kita ketika kita nulis, sedih harusnya kalau misalnya tulisan kita nggak pernah ada satu orang pun yang baca, yang bacanya cuma sendiri aja. Malah gawatnya ketika kita udah nulis terus kita nggak baca lagi. Nah, masih mending tadi kalau ada yang masih baca diri kita sendiri, berarti masih ada yang baca ya diri kita sendiri. Oke, kalau takut nggak ada yang baca gimana caranya? Pertama, yakinkan atau percaya nih bahwa tulisan kita itu ada yang baca, at least kita ya. Yang kedua siapa? Coba dong kasih ke teman-teman dekatnya, coba baca bro tulisan gue nih, belajar untuk bisa terbuka ya, membuka diri untuk dikasih masukan, kasih kritikan. Itu kan hal yang kadang-kadang menurut sebagian orang itu enggak lah, gue takut nih kayak gitu. Itu jadi ketakutan terus. Ternyata ketika kita mulai terbuka, sebenarnya inspirasi itu banyak. Dari komentar orang pun itu akan menjadi inspirasi nulis kita juga. Bro, lu kurangin ini. Walaupun tidak harus sesuai dengan apa yang orang katakan lalu kita jiplak gitu ya ke dalam apa yang kita tulis, bukan. Tapi saran-saran itu akan membangun tulisan kita juga. Dari sudut pandang, dari cara kita menulis itu juga bisa ya, cara kita menulis dan sudut pandangnya. Oke, itu beberapa contohnya. Oke, sebelum itu ada nggak di sini teman-teman yang udah pernah terbitin buku 1, 2 atau mungkin di sini ada yang sampai udah puluhan? Kalau gue pribadi, alhamdulillah sudah menerbitkan 2 buku ya, 2 bulan yang lalu. Iya, 2 bulan yang lalu. Itu terakhir kolaborasi dengan teman-teman se-Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke. Itu sama teman-teman yang pernah merasakan jenjang kuliah atau yang lagi berjuang untuk masuk kuliah. Bukunya apa? Ini bukunya ya. Ini bukan promosi ya teman-teman, tapi kalau memang ada yang berminat silakan ya. Judulnya Catatan Juang Mahasiswa. Covernya kayak gini ya, kayak orang lagi semriwet. Ini rambutnya keribu banget ya. Ini kapan rambut bisa kayak gitu ya? Ya ini, saking banyaknya pikiran ya sebenarnya. Ada yang mikirin kosan, mikirin pengen buka bisnis nih, pengen nambah uang jajan gimana caranya, lalu mikirin organisasi dan sebagainya. Nah ini alhamdulillah karya kolaborasi dengan berapa orang ya? 20 orangan sih, lebih 20 orang lebih. Kita kolaborasi buat buku ini. Nah ini sebagai cara juga nih buat teman-teman yang takut gitu ya, waktunya akan tersita. Nah teman-teman coba buka diri lagi untuk mengikuti komunitas. Itu lebih asik bikin komunitas, atau teman-teman bikin komunitas menulis sendiri via WhatsApp gitu ya. Bro, sis, yuk kita bikin karya bareng. Enak loh, kita bisa bikin buku dalam waktu 1 minggu.
Ini alhamdulillah nih, kita kemarin waktunya nulisnya 1 minggu ya, kita pelatihan beberapa hari ya, cuma sehari waktu itu. Akhirnya seminggu aku menulis, lalu langsung diedit dan review gitu ya, review layout dan sebagainya, diterbitkan, dan sudah ada ISBN-nya, jadi ini penting banget sebenarnya, dan ini sudah terdaftar berarti di Indonesia ya, sudah ISBN. Jadi silakan teman-teman, format kolaborasi itu asik banget, bisa teman-teman bikin 1 tulisan atau 2 tulisan, atau lebih bagus lagi. Jadi tebalnya lebih tebal daripada ini. Ini kan ada berapa ratus halaman ya? Oh, ini ada 220. Wah, banyak juga nih. 225, Bro. Ya, 225 halaman. Ya, kurang lebih kalau isinya aja itu 190-150-an ya, dikurangin sama daftar penulis ya. Silahkan teman-teman, ini jujur nih, gue nulis di buku ini, kalau yang bukunya ini ya, catatan juang mahasiswa, itu 1 tulisan, 1 cerita tentang perjuangan saat masa kuliah, dan banyak lagi teman-teman yang lain, banyak cerita di buku ini ya. Kalau mau beli gimana cara belinya ya, caranya silakan di DM aja ya, silakan di DM di Instagram, nanti kita akan kirimkan dengan beberapa ketentuannya ya. Jadi ini bukunya worth it nggak? Nanti akan ada reviewnya ya teman-teman. Silakan nanti teman-teman beberapa hari ke depan terus lihat YouTube ya. Nanti di YouTube akan ada review tentang buku catatan juang mahasiswa. Lebih bagus lagi teman-teman, nggak usah lihat dulu tapi udah langsung beli. Jadi pas review, oh iya ternyata seperti itu, benar gitu ya. Ini buku insya Allah worth it buat yang mau jadi mahasiswa, lagi mahasiswa, atau yang sudah menjadi mantan mahasiswa. Oke, selanjutnya kita balik lagi nih tentang pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab saat kita ingin memutuskan untuk menjadi penulis ya. Yang pertanyaan selanjutnya, apakah pengalaman tulisan ditolak mempengaruhi kepercayaan diri saat kita menulis? Nah, ya lagi-lagi ini tentang mental sih, tentang mental seorang penulis. Jadi kan nggak mungkin semua tulisan yang kita tulis itu bagus menurut orang lain, atau efeknya malah kita ditolak gitu ya, benar-benar sama penerbit. Nah ini memang menjadi tantangan juga buat kita. Apakah kita nanti setelah itu akan cari penerbit yang lain, atau kita mau revisi tulisan kita? Kan kalau teman-teman mahasiswa mungkin ya merasakan ditolak oleh dosen skripsiannya. Bagaimana menjelaskan sesuatu yang kompleks dengan cara yang sederhana? Ini kita lagi bahas tentang penulisan. Maksudnya ini mau dalam bentuk tulisan atau gimana? Ini istri nih yang nanya. Menjelaskan sesuatu yang kompleks dengan cara yang sederhana. Ya, cari poin-poinnya. Kan kalau kompleks itu kan pembahasannya masih belum ketahuan gitu ya. Sebenarnya mau ngebahas poinnya apa gitu kan. Cari poin-poinnya. Oke. Kalau misalnya teman-teman sudah ya tulisan lah, kan bahas penulisan. Ya caranya yang banyak baca. Kalau nggak baca, nonton. Nanti kan setiap itu kita
latihan bikin resume, atau enggak kita banyakin storytelling ke orang lain. Habis nonton sesuatu kita cerita nggak dari awal sampai akhir, berarti kan poin-poinnya itu membantu juga apa ya adegan yang kita ingat gitu. Nah akhirnya nanti kita tulis lagi atau kita ceritain. Kalau misalnya dari buku bacaan ya itu kan sebenarnya kita udah sering dilatih sama guru-guru kita di SD, di SMP, SMA gitu kan, untuk bikin resume, bikin rangkuman, bikin macam-macam gitu ya. Sebenarnya itu untuk pembiasaan kita juga, menyederhanakan hal yang jelimet gitu, yang kompleks biar jadi simple. Sama kayak kita punya masalah, nah gimana kita cari solusi. Nah itu kan sebenarnya masalah yang banyak punya solusi gitu. Punya satu solusi ya apa. Nah kalau punya banyak masalah dalam hidup, biar temuin solusinya harus punya banyak pengalaman, harus sering belajar dari pengalaman sebelumnya kayak gitu. Lalu selanjutnya pertanyaan kelima, sebelum kita ingin menjadi seorang penulis atau yang sudah menulis, biar ini kita greget lagi itu nulisnya. Apakah pengalaman tulisan ditolak? Oh ini udah tadi. Selanjutnya ini yang ke-6 ya, tadi udah ke-5. Jadi buat teman-teman yang tadi belum, yang baru gabung, silakan nanti di playback aja videonya. Oke. Boleh nih. Apalagi ini istri nanya lagi, bagaimana membuat orang tertarik untuk membaca tulisan kita? Bagaimana membuat orang tertarik? Sebenarnya kan kalau orang tertarik sama kita itu karena kita punya kesamaan. Kesamaan ya. Ya kita punya kesamaan karena ada tergantung juga, orang punya kesamaan dalam genre tulisan, genre cerita. Kalau orang yang nggak suka horor nih, kalau kita nulis horor ya, yang selain yang nggak suka horor itu pasti nggak akan tertarik sama tulisan kita, kecuali misalnya kita mix and match ya, antara horor misalnya dia suka yang action, atau yang berbau yang membahas tentang detektif gitu ya, itu dia ada penasaran juga tentang horornya, nanti akan ikut. Tergantung. Nah kita nggak bisa membuat semua orang itu suka atau tertarik dengan semua tulisan kita. Yang harus kita lakukan ya, pertama sadari dulu tulisan kita belum tentu akan diterima oleh orang lain juga, ya kan. Belum tentu tulisan kita itu selalu jadi tulisan yang diminati semua orang, kecuali kita memang udah jadi public figure, terus juga memang tulisan-tulisan kita sudah banyak beredar di mana-mana, orang udah banyak tahu lah gitu kan. Kalau misalnya belum tahu siapa kita, ya gimana orang bisa tertarik? Masa sih nggak juga, saya nggak punya kesamaan tapi pengen baca juga beda-beda, ya berarti memang suka baca gitu, suka baca, dan memang pasti ada yang disuka dari storytellingnya kan, dari gaya pembawaan si penulis juga bisa, atau karena orangnya ya, karena orangnya sudah dikenal, misalnya kayak seleb tweet gitu kan, terus bikin buku, akhirnya ya followersnya atau pengikutnya, atau yang nggak followersnya pun tapi dia sering baca ya, karena pemikiran juga sama, bukan hanya genrenya tapi kan pemikirannya bisa sama juga, atau enggak dianggap unik, itu juga menjadi minat buat orang membaca tulisannya. Berarti tetap pasti ada punya kesamaan, atau kalau nggak sama pun hal itu menjadi kekurangan di kita. Kan orang tertarik karena hal yang
kita minati atau yang kita senangi itu tidak ada, bisa jadi tidak ada di kita gitu. Misalnya gue nih nggak suka baca, sukanya nonton gitu kan. Senang sama orang yang baca, bukan berarti suka juga sama orang yang gak suka baca atau orang yang suka nonton doang. Malah lebih tertarik lagi sama orang yang suka baca. Nah, kan nggak sama, tetapi ada sesuatu yang unik atau yang tidak dimiliki. Akhirnya ya dia jadi suka sama, bisa dia sama orangnya, sama pemikirannya. Akhirnya tulisan-tulisan pun akan jadi hal yang menarik buat dia. Apapun yang dia tulis, apapun yang dia jadiin karya, pengen tahu aja. Oke, selanjutnya, berdasarkan kebiasaan saya saat ini, apakah saya akan bisa benar-benar menjadi penulis 5 tahun lagi? Nah, itu kan jawab sendiri dong, ya. Beneran gak nih gitu, atau cuma ikut-ikut aja? Tapi masih mending ikut-ikutan aja. Kalau ikut-ikutan aja tapi berkarya lebih mending daripada ikut-ikutan diam aja, kurang asik aja gitu. Kurang asik kalau misalnya kita cuma sering bilang, ih keren ya orang ini, ih keren ya gitu. Keren ya orang bisa punya karya, keren ya. Ya kenapa nggak sekali-kali gitu kita nyobain buat berkarya lewat tulisan, lewat musik, lewat film, lewat gerakan-gerakan dan sebagainya. Ini bahasa nulis ya. Nah, ini pertanyaan tentang komitmen kita lagi sebenarnya. Ya, harus kita yakinin dong, menulis. Pokoknya apapun, gue harus tetap nulis. Walaupun misalnya satu minggu nulis, 2 minggu masih nulis, 3 minggu udah nggak nulis gitu ya. Nah, kesempatan nanti di bulan selanjutnya nulis lagi, cek lagi. Oh iya, paling enak sebenarnya sekarang tuh udah banyak aplikasi ya buat nulis. Ada, kalau blog itu kan bisa Blogspot, WordPress. Mungkin sekarang lebih asik juga orang-orang naruh tulisannya di Wattpad atau Wattpad ya bacanya. Wattpad. Ya, jadi silakan pergunakan media untuk share tulisan itu dengan maksimal, teman-teman. Atau di media sosial juga boleh, di Facebook kalau yang masih main Facebook. Kayaknya sekarang Facebook lagi rame-ramenya lagi deh. Twitter itu kan latihan nulis juga sebenarnya. Coba dikumpulin deh, nah, semua yang kita jadiin tweet itu jadiin buku, itu keren banget. Terus biar mempercantik atau memperkeren gitu ya tulisan-tulisan yang saya tadi dari tweet itu kan bisa ditambahin gambar. Kayaknya ada kok penulis yang dia bikin buku dari apa yang dia tweet, dikumpulin semuanya selama bertahun-tahun, akhirnya dia jadiin buku. Itu ada curhatan gitu ya, tweet atau yang dia post di Facebook selama ini, akhirnya dia jadiin karya gitu. Dari blog bisa jadi karya juga. Jadi lihat-lihat lagi, coba apa yang pernah kita jadiin status, silakan tuh nanti bisa dikembangin lagi, atau memang sudah seperti itu aja langsung dijadiin karya. Itu udah ada juga. Teman gue ada yang jadiin tulisan-tulisan di media sosialnya, jadiin buku karya ya, Fikri namanya, Fikri Kembar. Oke. Selanjutnya are you ready dong? Oke, selanjutnya, apakah keluarga atau lingkungan terdekat
dukung nggak, atau malah menjatuhkan kerjaan yang sedang kita tekuni. Nah, silakan teman-teman jawab. Banyak yang dukung atau banyak yang menjatuhkan? Nah, kalau lebih banyak yang mendukung, wah asik banget tuh. Tapi jangan terlena. Ya jangan terlena. Karena banyaknya dukung, akhirnya udah ngerasa, wih gue keren nih. Udah bangga-bangga soalnya kan. Harusnya lebih asik lagi kalau banyak yang menjatuhkan. Tapi memang tergantung orangnya sih ya. Tapi ada orang yang dikasih semangat, dia malah semangat. Ada juga orang yang dijatuhkan malah dia tambah semangat. Ya kalau gue lebih senang dijatuhkan, karena dengan begitu wah itu adrenalin buat terus membangunnya itu makin tinggi ya. Kalau misalnya ada nih misalnya orang yang bilang, wah kalau gue nggak bisa kalau misalnya dijatuhkan, kalau lagi ngapa-ngapain nggak bisa dihina, cari dong lingkungan yang mendukung. Gitu caranya. Kalau nggak bisa, cari sesuatu yang kita bisa lakukan, jangan stuck di tempat. Udah tahu lingkungan yang nggak mendukung, ya carilah lingkungan atau komunitas yang mendukung hal itu. Tetapi ingat, gabung sama hal yang bisa memajukan kita, bukan malah sebenarnya kedoknya itu memajukan tapi ternyata menjatuhkan. Harus tahan sama kritik, belajar. Kita harus belajar tahan sama kritik, komentar. Kalau dijatuhin sama orang lain, ya belajar untuk bangkit. Kan kita punya kaki. Nah, tujuannya mengingatkan kita kalau bukan kita hidup nggak harus selalu pakai kaki orang lain, kita digendong terus. Pakai kaki sendiri, bangun sendiri. Nggak mesti kalau misalnya kita jatuh minta bantuan orang lain, bangun sendiri. Nanti lama-lama kalau misalnya kita udah terbiasa dengan hal seperti itu, nah percaya deh kalau misalnya ya, belum tentu orang yang menjatuhkan itu akan punya karya juga sama apa yang kita setelah lakukan. Lebih mending kita sudah berkarya, ya sudah mencoba untuk berkarya, ada yang menjatuhkan, ya it's okay gitu ya. Lebih baik daripada orang yang hanya bisa ngomong doang gitu ya, netizen ya, nah benar. Cuma omdo, akhirnya apa? Ya dia nggak punya karya apa-apa. Padahal mendingan kita udah dihina, udah dijatuhkan, udah dilecehkan gitu ya, apa yang kita kerjakan ya kita terus aja ngelakuin. Tahu-tahu nanti dia bilang, ih dulu padahal cukup banget, padahal gue lebih pintar daripada dia, sekarang dia udah terkenal, padahal dia udah jadi orang sukses, padahal sekarang dia udah jadi orang sukses, padahal dulunya tuh gini, gue lebih keren daripada dia. Nah ini cuma omdo doang ya, dia cuma lihat doang, cuma ngelecehin, merendahkan orang lain tanpa adanya bukti gitu ya. Itulah netizen yang katanya maha benar. Kalau udah banyak yang melecehkan, menghina, berarti ya udah mulai disorot lah. Ya paling nggak sama dia yang tadi menghina itu. Lalu yang harus kita pikirkan lagi, yang harus kita tanyakan saat kita mulai menulis atau mau menulis, manfaat apa ya yang akan diterima atau yang didapatkan oleh teman-teman pembaca. Harus kita pikirkan tuh, kalau misalnya dia baca tulisan gue, dia dapat manfaat apa ya. Nah yang parahnya lagi, kita sendiri yang ngomong ke diri kita yang menjatuhkan diri kita. Wah udahlah, gue berhenti aja, soalnya nggak ada manfaat lagi di tulisan gue. Salah itu. Cari dong sesuatu yang bermanfaat, diubah sudut pandang apa yang pengen ditulis ya, yang pengen dijadikan buku. Dipikirkan lagi, cari manfaat yang bisa
teman-teman bagikan dan orang lain pun akan mendapatkan manfaatnya. Lalu bagaimana kehidupan saya jika tidak menjadi penulis? Wah, ini tergantung sama teman-teman juga. Kalau misalnya teman-teman berpikir kalau misalnya nggak jadi penulis itu hidup gua udah end, wah ini gawat. Padahal jalan hidup itu bukan hanya menjadi penulis teman-teman, tetapi dengan menulis kita sedang membuka jalan untuk hidup kita. Kita bisa lebih banyak kenal orang. Sebenarnya kita lagi pengen berdiskusi nyapa banyak orang, tetapi karena kita terbatas media, boleh dong kita menyapa lewat tulisan atau karya yang kita bilang buku gitu ya. Ini kan biar bisa dibaca sama banyak orang. Gak mungkin kita bisa langsung nyapa orang yang kita kenal dari Sabang sampai Merauke terus halo gitu kan, nggak bikin seminar, kita bukan siapa-siapa, lalu kita bukan siapa-siapanya dia juga, terus kita bisa nyapa langsung, bisa nyapa tapi ini siapa sih. Nah mendingan kita bikin karya itu juga bisa langsung menyapa orang lain, kita dapat feedback bisa yang baik ataupun yang kurang baik, nggak menyenangkan di hati kita. Jadi ya terus aja belajar. Makanya kalau kita pengen jadi penulis ya kita akan berusaha dengan sungguh-sungguh, pasti kita akan berusaha. Contoh misalnya kita pengen banget nih, aduh ada HP, pokoknya gue pengen banget nih HP. Gimana caranya? Pasti kita bela-belain buat itu HP. Atau wah ini ada game bagus nih, game baru nih, pokoknya gue harus beli sekarang juga. Dibela-belain gimana pun caranya. Sama sih dulu pernah juga punya pengalaman pengen punya PS gitu ya. Pengen punya PS1, zaman-zaman itu masih ada PS1. Banget punya PS1. Akhirnya apa? Saat itu juga wah ada cara nih biar bisa beli PS. Itu masih kecil. Pengen disunat aja. Ya kalau pikiran anak kecil mungkin nggak kayak gini bahasanya ya, tapi waktu itu mikirnya wah udahlah sunat aja, soalnya katanya kalau disunat nanti biar bisa beli PS gitu kan. Itu kan pikiran simple sebenarnya. Ya akhirnya memutuskan untuk sunat, akhirnya beli PS. Jadi apapun yang kita niatin, kita kuatin lagi, terus hal itu juga benar-benar kita kejar, pasti kita akan lakuin sungguh-sungguh, all out. Lalu selanjutnya, apakah saya mencari kesuksesan hidup atau makna hidup? Nah ini dia. Dan pertanyaan ini sebenarnya sangat berkaitan sih. Kalau menurut gue, sukses hidup sama makna hidup tuh sama aja ya. Jadi hidup tuh buat apa sih ya? Kalau ada orang yang ya gua nulis pengen menghasilkan uang, it's okay gitu kan. Tapi kalau nggak menghasilkan uang, bisa jadi nanti jenuh dan stres sendiri, udahlah nggak berpenghasilan katanya. Akhirnya dia berhenti nulis, give up. Tapi buat orang yang ya nulis itu ya bagian dari cara gue berbagi gitu kan, berbagi cara gue bisa sedekah kan nggak harus harta, tapi kalau dengan harta lebih bagus, dengan tenaga bisa, dengan pikiran bisa ya kan. Nah ini salah satunya adalah dengan pikiran, dengan waktu. Bayangin kita menulis nih, kita mikir wah ini semoga ya Allah saya pengen banget nih orang nggak seperti ini, seperti pengalaman saya bla bla bla. Kayak gue pengen nge-share nih tentang hal yang gue takutin kejadian juga sama orang lain. Akhirnya dia tulis tuh, meluangkan waktu malam-malam, akhirnya dia ketik, jadi diterbitkan. Itu waktu, pikiran, tenaga ya, sampai dia benar-benar pengen tulisan itu tuh ada gitu ya. Itu kan gak main-main itu orang itu, berarti banyak yang dikorbanin ya. Berarti dia udah mulai mengerti bahwa kesuksesan hidupnya adalah dia bisa bermanfaat untuk orang lain. Makna hidupnya apa?
leader itu harus mempersiapkan mati. Cara mempersiapkan mati ya harus banyak-banyak apa hal-hal yang jadi amal baik gitu ya. Kalau sampai tahapan kuat itu sulit digoyahin, tapi kalau masih ada embel-embel yang lain yang lebih kuat ya, alasannya lebih kuat daripada itu ya, siap-siap lah banyak tergoda gitu ya. Ya kurang lebihnya seperti itu teman-teman, pertanyaan-pertanyaan yang memang harus kita keluarkan dalam diri kita, karena tidak ada yang pernah menjamin kita akan menjadi penulis hebat, kita akan menjadi penulis sukses. Nggak ada yang bisa menjamin kecuali diri kita sendiri. Oke? Kalau saran gue sih mulai dari sekarang, coba belajar buat nulis, coba belajar untuk berkarya, karena sampai kapanpun ya, karya itu yang membuat kita tuh terus bergairah, terus mengerti makna hidup. Ternyata makna hidup itu ya harus jadi orang sukses. Salah satunya ya kita harus punya karya. Ya, karya. Apa sih karya? Ya suatu yang dihasilkan ya jadi manfaat, dan hasilnya bisa dinikmati, bisa dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Jadi pergunain waktu hidup kita untuk berkarya. Salah satunya menjadi penulis. Ya, menjadi penulis itu tidak harus menunggu pengakuan dari orang lain. Tidak perlu kita dibilang lu keren banget ya tulisannya, nggak harus menunggu seperti itu. Jadi penulis juga nggak harus kita bisa menciptakan buku ke penerbit terlebih dahulu. Enggak, awalnya juga memang tulisan itu yang harus kita create dulu gitu ya, tulis pokoknya. Nah, nanti kalau ke penerbit itu beda lagi, itu kita ingin menaskahkan buku kita biar bisa dinikmati oleh banyak orang lain secara resmi. Kalau misalnya kita nggak mau secara resmi, silakan, boleh juga, kan banyak juga kita jilid buku, itu bisa. Kita bikin banyak buku, kita print lalu kita jilid, itu juga bisa. Kalau mau teman-teman jual belikan boleh juga, lebih bebas lagi. Mau cover bukunya silakan, mau dicetak berapa eksemplar itu bisa juga. Tapi kalau misalnya teman-teman terbitkan di penerbit ya, penerbit nasional ya ada di Indonesia ya, nanti dapat nomor induk gitu ya, nanti biasanya ada di belakang ya serinya. Sekarang udah banyak juga kok penerbit indie, itu lebih mudah, memudahkan kita semua untuk berkarya, karena dia mensupport teman-teman penulis yang memang belum bisa ke penerbit, misalnya kayak percetakan besar sekaligus dia punya penerbit juga, misalnya kayak Gramedia, Kompasiana dan sebagainya, Gals Media, itu kan memang bukannya indie. Kalau indie ada nanti di postingan gue yang ada ini cover kayak gini ya, catatan jual mahasiswa sama buku sebelumnya ada Bisikan Langit untuk Bumi ya. Di postingan itu ada Bisikan Langit untuk Bumi dan catatan jual mahasiswa. Di situ ada dimension penerbitnya, namanya Teman Nulis ya. Adminnya bukan teman sih, tapi yang foundernya teman ya. Jadi kalau mau konsultasi silakan langsung aja nanti di DM ke akunnya dia aja ya. Mungkin sampai sekian sharing santai malam kita, semoga ada yang bisa diambil manfaatnya, semoga bisa jadi inspirasi teman-teman juga buat menulis. Nanti di lain kesempatan silakan teman-teman gabung lagi, dan kalau mau ada sharing apapun
dipersilahkan. Ya, terima kasih untuk waktu teman-teman semuanya. Selamat malam semuanya, selamat istirahat. Sekarang udah jam 23.45, lumayan malam ya. Tapi buat yang suka begadang ini masih kayak pagi, malah otaknya tuh kayak baru nyala jam segini. Oke teman-teman semuanya, see you again in the next video.